Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Asnia Ailestari. Kali ini saya akan membahas mengenai Cina zaman dinasti dan Jepang masa kuno. Cina zaman dinasti. Nah, sebelum kita membahas mengenai Cina zaman dinasti ini, Cina adalah nama dari daerah, budaya, dan pemukiman turun-temurun dari budaya kuno sejak zaman dahulu sampai sekarang yang termasuk negara di Asia Timur. Salah satu dari peradaban tertua di dunia adalah peradaban Cina, yaitu sejarah Cina dan budaya beberapa negara yang ada sejak 6 milenia. Berdasarkan sejarah Cina, perang saudara berakhir dengan jalan buntu. Akhirnya terbentuklah dua negara dengan dua nama Cina, yaitu Republik Rakyat Cina atau yang lebih dikenal dengan Cina dengan kekuasaannya di Cina daratan Hong Kong dan Makau, dan Republik Cina yang lebih dikenal dengan Taiwan dengan kekuasaan di Pulau Taiwan serta pulau-pulau sekitarnya. Tapi sebagian besar negara lain beranggapan bahwa daerah yang diperintah oleh Taiwan adalah bagian dari Republik Rakyat Cina. Oke, langsung saja kita bahas mengenai Cina pada masa dinasti. Yang pertama yaitu dinasti Shang pada 1600 sampai 1046 sebelum Masehi. Dinasti Shang menurut sumber tradisional adalah dinasti pertama Cina. Menurut kronologi dinasti berkuasa antara 1766 sampai 1122 sebelum Masehi. Sedangkan menurut sejarah bambu adalah antara 1556 sampai dengan 1046 sebelum Masehi. Pada dinasti Shang dikenal sistem perbudakan, yaitu kaum bangsawan hidup dalam kemewahan, sementara kaum budak hidup dalam kondisi yang buruk. Setelah pemilik budak meninggal, maka budak-budaknya juga dikubur hidup-hidup sebagai korban. Dinasti Shang mulai runtuh setelah mangkatnya Wu Ding dari yang sebelumnya raja terakhir, yaitu seorang tiran yang kejam. Selanjutnya, dinasti Zhou. Dinasti Zhou adalah dinasti terlama yang berkuasa di dalam sejarah Cina. Menurut kronologi, dinasti ini berkuasa antara 1046 sampai 256 sebelum Masehi. Dinasti ini mulai tumbuh dari lembah Sungai Kuning di sebelah barat wilayah Shang. Pendiri dinasti Zhou adalah Zhou Wentang. Zhou Wenwang. Di mana pada dinasti Zhou mulailah dikenal konsep mandat langit sebagai legitimasi pergantian kekuasaan, dan konsep ini seterusnya berpengaruh pada hampir setiap pergantian dinasti Cina. Selanjutnya, dinasti Qin. Dinasti Qin berhasil mempersatukan Cina untuk pertama kalinya. Mereka bahkan membawa kejayaan Cina melebihi masa sebelumnya. Bukti kebesaran Qin masih bisa dilihat hingga saat ini, yaitu tembok besar Cina. Namun dinasti Qin hanya bertahan selama 14 tahun, yaitu di masa pemerintahan Qin Shi Huang. Selanjutnya, dinasti Han. Dinasti Han adalah dinasti yang menggusur dinasti Qin yang hanya bertahan selama 14 tahun tadi. Dinasti ini didirikan oleh Liu Bang. Dinasti ini cukup terkenal di dalam sejarah Cina karena beberapa penemuan penting kertas misalnya ditemukan pada 105 sebelum Masehi. Sedangkan sarjana yang bernama Cai Lun dan dinasti Han masih banyak meraih keberhasilan lainnya. Akhirnya dari dinasti Han ada pemerintahan yang tidak stabil karena ada sebuah masa yang didominasi oleh pemerintahan Qasim, di mana kaisar-kaisar selanjutnya naik tahta pada masa kanak-kanak ini, kemudian menyebabkan lingkaran setan makin memurukkan situasi dinasti Han. Selanjutnya, zaman tiga negara. Zaman tiga negara adalah sebuah zaman di penghujung dinasti Han, yaitu ketika Cina terpecah menjadi tiga negara yang saling bermusuhan.
Di dalam sejarah Cina, biasanya hanya boleh ada kaisar tunggal yang akan dianggap untuk menjalankan mandatnya. Selanjutnya kita akan membahas Jepang masa kuno. Menurut mitologi tradisional, Jepang didirikan oleh Kaisar Jimmu pada abad ke-7 sebelum Masehi. Kaisar Jimmu memulai mata rantai monarki Jepang yang tidak terputus hingga kini. Meskipun begitu, sepanjang sejarahnya untuk kebanyakan masa kekuatan sebenarnya berada di tangan anggota-anggota istana, shogun, pihak militer, dan memasuki zaman modern di tangan Perdana Menteri. Menurut Konstitusi Jepang tahun 1947, Jepang adalah negara monarki konstitusional di bawah pimpinan Kaisar Jepang dan Parlemen Jepang. Nah, Jepang zaman kuno ini akan kita bagi menjadi 4 zaman, yaitu zaman Kofun, zaman Asuka, zaman Nara, dan zaman Heian. Yang pertama, kita akan membahas mengenai zaman Kofun, yang mana dimulai sekitar 250 sebelum Masehi. Nama zaman ini berasal dari tradisi orang zaman itu untuk membuat gundukan makam atau tumulus, yang disebut Kofun. Pada zaman ini, sudah terdapat negara-negara militer yang kuat dengan klan-klan berpengaruh sebagai penguasa. Salah satu di antaranya terdapat negara Yamato yang dominan dan berpusat di Provinsi Yamato dan Provinsi Kawachi. Negara Yamato berlangsung dari abad ke-3 hingga abad ke-7 dan merupakan asal garis keturunan Kekaisaran Jepang. Negara Yamato berkuasa atas klan-klan lain dan memperoleh lahan-lahan pertanian, mempertahankan pengaruh yang kuat di Jepang bagian barat. Jepang mulai mengirimkan utusan Kekaisaran Tiongkok pada abad ke-5. Dalam dokumen sejarah, Tiongkok ditulis tentang negara Wa yang memiliki 5 raja. Sistem pemerintahan di Wa meniru model Tiongkok yang menerapkan sistem administrasi terpusat. Sistem kekaisaran juga mengambil model dari Tiongkok, dan masyarakat dibagi menjadi strata berdasarkan profesi. Selanjutnya, zaman Asuka. Negara Jepang purba Yamato secara bertahap menjadi negara yang tersentralisasi. Negara Jepang purba sudah memiliki undang-undang seperti dinyatakan dalam Undang-Undang Taiho dan butir-butir reformatika. Masuknya agama Buddha di Jepang mengakibatkan orang tidak lagi membuat makam berbentuk kofun. Selanjutnya, agama Buddha masuk ke Jepang sekitar tahun 538 melalui Baekje yang mendapat dukungan militer dari Jepang. Penyebaran agama Buddha di Jepang dilakukan oleh kalangan penguasa. Pangeran Shotoku mendidikan dirinya dalam penyebaran Buddhisme dan kebudayaan Tiongkok di Jepang. Selanjutnya, zaman Nara. Pada abad ke-8 ditandai oleh negara Jepang yang kuat. Pada tahun 710, Kaisar Jemmei mengeluarkan perintah kekaisaran yang memindahkan ibu kota ke Heijō-kyo yang sekarang bernama Nara. Heijō-kyo dibangun dengan mencontoh ibu kota dinasti Tang di Chang'an atau sekarang kita sebut dengan Xi'an. Sepanjang zaman Nara, perkembangan politik sangat terbatas. Anggota keluarga kekaisaran tersebut kekuasaan dengan biksu dan bangsawan, termasuk dengan klan Fujiwara. Hubungan luar negeri berlangsung dengan Silla dan hubungan formal dengan dinasti Tang. Pada 784, ibu kota dipindahkan ke Nagatokyo untuk menjauhkan istana dari pengaruh para biksu, sebelum akhirnya dipindahkan ke Heian-kyo atau Kyoto. Selanjutnya, periode sejarah klasik Jepang yang berlangsung dari 794 hingga 1185 yang disebut zaman Heian.
Puncak kejayaan istana kekaisaran di bidang puisi dan sastra terjadi pada zaman Heian ini. Pada awal abad ke-11, Murasaki Shikibu menulis novel hikayat Genji yang hingga kini merupakan salah satu dari novel tertua di dunia. Pada zaman Heian, selesai disusun naskah tertua koleksi puisi Jepang, Manyoshu dan Kokin Watashu. Pada zaman Heian berkembang berbagai macam kebudayaan lokal, misalnya aksara kana yang asli Jepang. Pengaruh budaya Tiongkok surut setelah sampai di puncak keemasan. Pengiriman terakhir utusan Jepang di dinasti Tang berlangsung pada tahun 838 sejalan dengan kemunduran dinasti Tang. Walaupun demikian, Tiongkok dalam terus berlanjut sebagai negara tujuan ekspedisi dagang dan rombongan peziarah agama Buddha. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai Cina masa dinasti dan Jepang masa kuno. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.